Dan melihat persiapan dari Persiwa, Hari Novan Caniagun, apakah akan diturunkan untuk mencoba mengawasi pergerakan dari Zarahan Kranggar yang saya pikir memang pemain yang sangat menakutkan apabila mendapatkan ruang dan tempat untuk berkreasi di lini tengah. Betul, kita tahu bahwa masalah dari Persipura memang berada di lini depan musim lalu pada saat Boas tidak bisa bermain cukup lama karena cedera. Nah, masuknya di sini Ian Luis Cabez Zarahan ditambah dengan Ferdinand Pahabol dan Patrick Wanggai seharusnya bisa mengatasi absennya Boas. Ya, Mitra Sepak Bola, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda menyaksikan menit-menit awal partai Grup C. Persipura menghadapi Persiwa akibat gangguan satelit tadi, hujan yang begitu deras mengakibatkan adanya sedikit kendala teknis, dan kali ini kick-off babak pertama sudah berlangsung dan nampaknya inisiatif serangan coba dilakukan oleh anak-anak Persipura, terutama dari kaki Zarahan Kranggar dan Luis Cabez. Dua pemain yang saya pikir memang akan menjadi kunci untuk mencoba membongkar pertahanan Persiwa. Ya, kedua pemain ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi dari Persipura Jayapura dalam musim yang akan datang di Indonesia Super League. Menjadi otak serangan dari sebuah tim memang bukan perkara yang mudah. Dan itulah yang coba terus dilakukan secara konsisten oleh Zarahan Kranggar musim lalu. Gerald Pangkali umpan jauh ke depan, masih dapat dihalau tadi. Upaya dari Gerald Pangkali melihat pergerakan rekannya Ian Luis Cabez. Pelanggaran terjadi terhadap Rumah Ropen. Dengan gaya yang baru kita lihat Peter Rumah Ropen. Ya. Dan ini dia malaikat cilik yang dimiliki oleh Persipura Jayapura, Fernando Pahabol, pencipta 15 gol dalam penampilan yang sangat fenomenal bagi tim Persidafon Davonsoro di ajang Indonesia Super League musim lalu. Ian Luis Cabez dapat dibaca tadi upaya dari Luis Cabez oleh Engke Ondoa Junior. Ya, cukup jauh Bio Paulin kita lihat melewati garis tengah untuk coba menghadang serangan yang coba dilakukan oleh Sekou Kamara. Ya. Sekou Kamara yang pada musim lalu membela PSAP Sigli. Gerald Pangkali, kapten ke-11 dan Persipura Jayapura. Salah satu pemain dengan kemampuan paling berkembang di 3 musim terakhir setelah berkelana di Persija dan juga Pelita Jaya kala itu. Akhirnya kembali ke rumah dan begitu fenomenal juga penampilan dari Gerald Pangkali. Ya, kelebihan dari Gerard Pangkali adalah jam terbang yang tinggi. Sehingga ia pun sangat ideal tentunya untuk juga menempati posisi sebagai kapten tim. Ya. Pada saat Boas tidak mampu bermain. Kita lihat bagaimana leadership yang ditunjukkan oleh Boas Salosa juga sangat berpengaruh terhadap tim Persipura Jayapura. Sehingga absennya Boas perlu diisikan oleh pemain yang juga memiliki jam terbang tinggi. Ya, dan sebuah momentum penting dihadapi oleh Oka John. Jarak yang cukup ideal bagi Oka John. Datar, kencang, dan tipis saja. Di samping gawang dari Yoo Jae-hoon. Cukup membahayakan tadi upaya dari Oka John. Ini adalah usaha yang sangat menyulitkan tentunya bagi Oka John, di mana kondisi lapangan yang basah, Ya. sehingga ia mencoba melakukan tendangan sekeras mungkin. Memang sudah keras, namun sayang tidak terarah sama sekali, sehingga tidak menyulitkan Yoo Jae-hoon. Reaksi dari bench, terutama pelatih Subangkit. Ya, ini Lihat juga peluang tadi, Binder. menjadi ujian yang sangat berat bagi Coach Subangkit. Harus membangun sebuah tim seperti Persiwa Wamena yang musim lalu justru menoreh prestasi yang cukup baik di Indonesia Super League. Ya. Menempati posisi papan atas sebagai tim yang sebenarnya memiliki rekor yang tidak impresif pada saat melakoni partai tandang. Betul. Namun Persiwa Wamena masih bisa eksis di posisi teratas klasmen. Finish di peringkat ketiga, Persiwa kala itu di bawah asuhan Gomes de Oliveira. Prestasi yang begitu mengkilap ditorehkan oleh pelatih asal Brazil yang kali ini menyeberang menuju Persela Lamongan. Dan begitu banyaknya juga pemain yang meninggalkan Persiwa nampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi Subangkit untuk mencoba memberikan yang terbaik bagi Wamena. Sebuah flick on header, Rumah Ropen menghadapi Ricky Salampesi. Baik sekali kita lihat pengawasan man marking dari Ricardo Salampesi. Musim lalu musim yang sulit bagi Persipura untuk menggantikan peran seorang Victor Igbonevo.
berkali-kali Salampesi maupun Tinus Pae juga mengisi pos yang ditinggalkan Erik Bonevo, dan nampaknya Jackson di off-season langsung berinisiatif mengambil seorang Dutra, pemain yang musim lalu berlaga di rimba sepak bola nasional dan akhirnya sekarang beraksi di pentas tertinggi Indonesia Super League. Dan ini dia kembali sebuah peluang bagi Persipura, dapat dibuang tadi oleh Vali Korsandi, pemain yang juga sedang dalam tahap uji coba oleh Coach Subangkit setelah juga beberapa waktu yang lalu bermain untuk ataupun melakukan pemanasan dengan beberapa pemain atau tim ISL lainnya. Fernando Pahabol, sebuah tembakan coba dilepaskan tadi oleh Pahabol. Ini dia pemain yang selalu hidup, selalu berinisiatif untuk mencoba menekan gawang lawan, Binder. Ya, Ferdinand Pahabol memang seringkali berubah gaya permainannya. Kadangkala ia bisa bermain individu, namun juga bisa melepaskan umpan akurat ataupun tendangan jarak jauh yang keras. Hampir saja tadi Ferdinand membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Oh, sepak pojok berbahaya, mengincar tiang dekat dari gawang Dwi Kuswanto tadi. Coba keluar dari tekanan kali ini. Oke, Ondoa Junior. Outlet pass kepada Rumah Ropen, footwork yang cukup brilian tadi. Oke, Ondoa, Seku Kamara mencari pergerakan rekannya, harus mundur ke belakang kali ini. Kembali kepada Vali tadi. Jauh dari apa yang dia tujukan kepada Peter Maropen. Upaya dari Vali Korsandi. Bukan foul throw yang diminta oleh Peter tadi. Pangkali. Ricky Salampesi dari sisi sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Kita lihat passing game yang begitu cerdik coba diterapkan oleh para pemain Persipura. Beruntung masih patah tadi serangan dari Persipura. Dutra heading ke depan. Zarahan Keranggar. Lim Junsik berduel di udara tadi. Pangkali kali ini. Passing pendek. Coba membuka ruang kali ini. Ruben Karel Sanadi. Umpan terobosan. Tidak dapat dikuasai tadi. Upaya dari Ruben Sanadi. Oh, sebuah kesalahan di lini pertahanan Persiwa. Mencari ruang tembak kali ini. Wanggai nampaknya dapat dihadang oleh dua pemain belakang dari Wamena. Ya, sangat penting bagi Persiwa Wamena adalah menjaga kestabilan dari lini pertahanan. Ya. Sebab Persipura bukan hanya dipenuhi oleh pemain-pemain yang memiliki skill individu yang di atas rata-rata, namun juga dari segi fisik, Zarahan, Ian Luis Cabes, bahkan Patrick Wanggai adalah tipikal pemain yang tidak kenal lelah. Oleh sebab itu kita bisa lihat bagaimana tadi pada saat Zarahan ingin mencoba menerobos jantung pertahanan, ada 3 hingga 4 pemain dari Persiwa Wamena yang menjaga pergerakan dari Zarahan agar ia tidak bisa lolos ke dalam jantung pertahanan dari Persiwa Wamena. Leon bukan sebuah pelanggaran. Pahabol kali ini menyulitkan lini pertahanan dari Wamena. Pergerakan Pahabol. Bio Paulin Pierre dengan heading ke depan. Wanggai kembali sangat baik, kita lihat pengawasan dari para pemain Persiwa Wamena. Sebuah step pass dari Peter Maropen tadi. Subangkit sebenarnya sangat mengetahui betul karakter dari seorang Zarahan. Pemain yang besar, kala Subangkit mengasuh Persekapas Pasuruan, kala itu tentunya dia memiliki beberapa opsi untuk menutup pergerakan pemain nasional Liberia ini. Ya, sebenarnya Zarahan mulai menjadi pemain yang sangat membahayakan pada saat ia membela Sriwijaya FC. Ya. Pada saat itu dilatih oleh Rahmat Darmawan. Coach RD bisa membentuk Zarahan bukan hanya sebagai pemain yang memiliki skill yang baik, namun juga pemain yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang memang menjadi tugasnya saat ini. Ya. Pada saat ia bermain di Persipura Jayapura. Oh, sebuah kartu kuning pertama diberikan tadi terhadap Vali Korsandi. Di menit-menit awal pertandingan babak pertama, Vali harus mendapatkan kartu kuning akibat permainan agresif daripada pemain Persipura. Betul sekali, sebuah tackling dari belakang yang dilakukan oleh Vali sangat membahayakan Patrick Wanggai. Iya. Kita lihat cukup menyulitkan pergerakan dari Patrick Wanggai.
Ruben Sanadi, pemain yang diambil dari Pelita Jaya. Ya, jika kita melihat kerangka tim dari Persipura Jayapura, Oh, peluang jarak jauh kali ini. Masih menyamping di samping gawang Dwi Kuswanto. Upaya dari Patrick Wanggai. ya terlihat peluang pertama dari Patrick Wanggai, di mana ia memang sangat sulit mendapatkan ruang gerak untuk bisa berkreasi. Sedikit berbeda perannya pada saat ia membela Persidafon Soro musim lalu, Ya. di mana ia memang menjadi main man atau key player dari tim tersebut. Setiap kali Persidafon mencoba membangun serangan, selalu saja Patrick Wanggai yang memulai serangan tersebut. Namun kali ini menjadi seorang target man bukanlah sebuah perkara yang mudah, di mana ia akan mendapat penjagaan yang sangat ketat dari tim-tim lawan setiap kali bertanding. Akan berbeda tentunya apabila Boaz Salosa sudah kembali bisa bermain. Bisa menjadi duet yang sangat membahayakan. Bio Paulin. Sangat kesulitan bagi para pemain punggawa Persiwa untuk merebut bola dari kaki para pemain lincah Persipura Jayapura. Salah umpan tadi. Pangkali. Bisa dapat dihalau. Oh, tackling berbahaya dengan kaki terbuka Lim Junsik. Bukan dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Dutra. Pangkali. Sedikit terlepas tadi, first touch dari Gerald Pangkali. Recovery yang sangat baik kali ini, peluang bagi Persipura kembali. Sebuah bola over the top masih dapat dihalau oleh Isa Konon. Pangkali datang membantu serangan Ricky Salampesi. Ferdinando Bahabol terlepas tadi. Keondo Junior. Persiwa Wamena coba keluar dari tekanan. Bali. Kehilangan possession kembali. M. Hamzah. Baik sekali umpan dengan dada tadi Patrick Wanggai. Namun covering yang sempurna dari Bari menghadang laju dari Ian Luis Cabes. Dominasi dari para pemain Persipura belum berbuah peluang yang baik di depan gawang Binder sejauh ini. Ya, hanya satu peluang dari Patrick Wanggai. Itu pun mungkin sekedar percobaan agar melakukan pemanasan untuk terus... Oh, hampir saja. Miskomunikasi Oka John dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto tadi. Bermaksud untuk melakukan back pass header, namun tidak diantisipasi dengan penjaga gawang tadi. Ya, inilah yang menjadi hambatan bagi para pemain apabila bermain dalam cuaca hujan lebat ya. Ya. Di mana seringkali sundulan yang mereka lakukan ataupun umpan-umpan yang mereka berikan menjadikan sesuatu yang sulit. Kemulut di depan gawang Binder, hampir saja tadi. Beruntung klaim yang sangat baik dari penjaga gawang Dwi Kuswanto mengamankan lini pertahanan dari Wamena. Terlihat selain juga hujan lebat, angin yang cukup kencang Ya. sehingga bisa dengan mudah membuat bola berubah arah. Ya, seperti yang kita saksikan dalam sepak pojok berikut ini, sebuah scrimmage yang sangat membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Ya. Kecerdikan dari Zarahan tadi memberikan umpan tiang dekat dengan bola in swinging tadi di area yang sangat berbahaya di antara pemain bertahan Oke John dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto. Berharap adanya kesalahan di sana. Inilah dia visi permainan yang saya pikir kelas tinggi dari seorang Zarahan Krangar. Pemain yang beberapa minggu lalu juga menciptakan 2 gol ketika Liberia menaklukkan Ghana dalam sebuah partai pemanasan. Kesalahan kembali dan melepaskan Ferdinando Bahabol. Lagi klaim yang sangat baik, bergerak cepat meninggalkan sarangnya tadi penjaga gawang Dwi Kuswanto. Ya, sangat krusial peran dari Dwi Kuswanto. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Isa Konon pada saat mencoba memberikan umpan kepada Oke John, hampir saja dimanfaatkan oleh Pahabol. Ya. Pemain yang memang sangat gemar melakukan sprint jarak pendek. Kita lihat bagaimana Pahabol hampir saja melakukan chip di atas penjaga gawang Dwi Kuswanto yang maju ke depan. Betul sekali. Dan apabila ini memang sebuah tes dari Subangkit bagi para pemainnya dan nampaknya Dwi Kuswanto akan lulus dengan nilai sempurna.
karena beberapa peluang sudah dapat dimentahkan oleh penjaga gawang yang satu ini. Ya, paling tidak di 16 menit awal pertandingan ini, Dwi Kuswanto menunjukkan kesigapannya pada setiap kali terjadi sesuatu yang berbahaya di dalam kotak penalti. Ya, Kita belum melihat sebuah penyelamatan yang gemilang, namun paling tidak ia terus sigap dan melakukan inisiatif pembacaan bola yang sangat baik. Roni Firmansyah, mantan pemain Arema. Ya, terlihat ya bagaimana gaya permainan dari Persiwa Wamena masih belum begitu matang. Karena memang mereka belum begitu lama menempati tim ini. Ya, Begitu banyak pemain baru yang hadir. sebuah serangan balik dari wing kiri kali ini, Ian Luis Cabes. Square pass, Lim Junsik mencari pergerakan rekannya, datang membantu di sana Fernando Pahabol seperti biasa sebagai outlet pass. Persipura Jayapura mencari ruang tombak. Pahabol dibebaskan Fernando Pahabol untuk berkreasi seperti ini. Sinyalemen bahaya bagi pertahanan Wamena. Suasana bench dari Persipura Jayapura, Chris Leo Yarangga, legenda sepak bola Indonesia, sebagai asisten dari Jeko Tiago, Binder. Ya, absennya Jackson Tiago tentu saja memberikan peluang bagi Chris untuk meracik tim. Dan sebenarnya tidak begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kerangka tim Persipura, kecuali hadirnya dua striker di depan, Pahabol dan juga Patrick Wanggai. Sebuah pilihan yang tepat merekrut Pahabol dan juga Wanggai yang juga asal Papua. Ada kendala nampaknya bagi Oka John, nampak memegangi bagian sisi dalam dari pahanya. Tentunya pemandangan yang tidak mengenakan bagi Subangkit dikala timnya dalam keadaan tertekan seperti ini harus kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman bagi Persiwa Wamena. Pochi Boa Solosa masih menantikan kesempatannya untuk tampil. Hampir satu musim dia absen, Binder, tentunya menjadi pre-season yang sangat penting untuk mengembalikan kembali percaya diri serta permainan terbaik bagi seorang Boa Solosa. Ya, ini menjadi ajang yang tepat juga bagi Boas untuk melakukan comeback. Namun yang bisa menjadi kendala pada saat terjadi kondisi lapangan yang tidak menentu, Ya, sehingga bisa sangat kembali membahayakan kondisi dari fisik Boas Salosa, di mana tentunya dengan kondisi lapangan yang basah akan terjadi benturan-benturan yang keras, dan itulah yang tentunya akan coba dicegah oleh Boas Salosa. duet pelatih Metu dan juga Chris Leo Yarangga nampaknya tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan Boci sejak menit awal. Sudah menciptakan satu gol Boa Solosa ketika menghadapi Sleman All Stars. Kala itu Persipura Jayapura menang dengan skor 3-1. Pencipta gol di pertandingan adalah Pahabol, Boa Solosa dan juga Patrick Wanggai. Ya, dan akan lebih seru jika ketiga pemain tersebut dimainkan sebagai trio striker Ya, oleh Jackson Tiago pada saat Indonesia Super League mulai musim depan. betul. Balik belakang dari Wanggai, Ricky Salampesi kali ini. Lim Junsik sangat sentral perannya untuk menjaga balance tim Persipura Jayapura. Luis Cabes menusuk, mencoba melewati Hamzah. Oh, sayang sekali tadi dari posisi yang cukup baik sebenarnya bagi Ruben Sanadi melepaskan umpan. Justru lebih dekat kepada penjaga gawang Dwi Kuswanto dan nampaknya offside terlebih dahulu. Begitu banyak match winner yang dimiliki Persipura Jayapura dalam keadaan seperti ini. Dan Luis Cabes maupun Pahabol, Wanggai bisa keluar menunjukkan skill terbaiknya dan bisa memecah kebuntuan, Binder. Ya, terutama Zarahan ya, karena ia adalah pemain yang memiliki karakter bermain yang sedikit berbeda. Ya, Sebagai pemain asal Liberia yang memiliki skill yang sangat baik. Dan peluang. juga kita tahu memiliki stamina yang sangat kuat. Ya. Bisa saja merubah jalannya arah pertandingan seorang diri Zarahan Krangan. Oka John apakah sudah kembali ke lapangan melanjutkan pertandingan bagi Persiwa Wamena. Tugas yang tidak mudah bagi John untuk mengawasi pergerakan lincah dari Patrick Wanggai. Kita lihat tanpa kompromi. Akan menjadi hari yang sangat sulit bagi Patrick Wanggai karena terus-menerus ialah yang diincar oleh para pemain belakang Persiwa Wamena. Ya. Setiap kali Zarahan ataupun Ian Luis Cabes mencoba memberikan Wanggai sebuah umpan. Salampesi bergerak masuk menuju kotak D dari Persiwa Wamena. Patrick Wanggai
Ya, lagi-lagi paling tidak ada dua pemain yang mencoba menghadang Ya. Patrick Wanggai, menyulitkan dirinya untuk bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Sampai sejauh ini, marking yang cukup rapat diperagakan oleh lini pertahanan Persiwa Wamena. Baik Pahabol maupun Wanggai belum mendapatkan peluang bersih di depan gawang. Kebanyakan peluang mereka diciptakan dari tembakan di luar kotak penalti. Sepak pojok kembali. Dutra yang dituju dapat diamankan tadi. Upaya sepak pojok dari Persipura Jayapura. Pengamatan yang baik dari Roni Firmansyah. Lemparan ke dalam. Tekanan bertubi-tubi belum usai, namun sayang sekali lepas dari penguasaan Patrick Wanggai tadi. Dalam 3 musimnya membela Persidafon Dafensoro, 66 kali tampil menciptakan 40 gol. Tentunya ini sebuah return yang luar biasa bagi pemain depan. Ya, melihat pemain-pemain yang tampil di Indonesia Super League, maka sangat menyedihkan juga melihat bagaimana mereka juga tidak bisa memperkuat timnas, Ya, yang menjadikan kurang mengkilapnya tentunya prestasi dari tim nasional Indonesia saat ini. Dutra. Oh. Mengenai salah seorang pemain Persiwa tadi. Serangan balik coba dibangun kali ini. Ferdinando Mote terlepas, Sekou Kamara. Oh, berbahaya tadi. Salah satu peluang pertama bagi Sekou Kamara menusuk masuk menuju jantung pertahanan dan mencoba merepotkan penjaga gawang Yu Jae Hoon tadi. Ini dia harus berhati-hati para pemain Persipura. Terlalu asik menyerang, satu kali saja kesempatan bagi Sekou Kamara bisa berakibat sangat fatal bagi gawang yang dikawal oleh Yu Jae Hoon. Tertahan oleh genangan air tadi. Clearance dari Vali Korsandi. Bio Paulin Pierre belum mendapatkan banyak kesulitan lini pertahanan dari Persipura. Lim Junsik. Dutra. Salam Pesi. Sebuah dummy tadi dari Pahabol masih dapat diamankan oleh Oka John. Mencari pergerakan dari Sekou Kamara. Sangat sulit memang bagi Sekou Kamara untuk mencari pergerakan rekannya. Praktis hanya Rumah Ropen yang terkadang membantu. Engke Ono Junior. Dilanggar nampaknya tadi. Hadangan ilegal dari Lim Junsik. Ya, akan lebih baik lagi jika para pemain Persiwa sedikit lebih lama menguasai bola, baru kemudian berpikir untuk melakukan umpan. Paling tidak itu akan memaksa para pemain Persipura untuk melakukan pelanggaran seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Lim Junsik Ya, terhadap Ondua. mencoba membuat pagar hidup. Yu Jae Hoon berkomunikasi dengan Lim Junsik, kompatriotnya asal Korea Selatan. Ada Harinovan Chaniago dan juga Oka John yang akan mencoba memanfaatkan set piece kali ini. Hanya 3 pemain kali ini menjadi pagar hidup. Pangkali dan juga Zarahan. Oka John kembali. Sebuah tembakan jarak jauh menjadi opsi bagi Wamena untuk mencoba merepotkan Yu Jae Hoon. Ya, kali ini eksekusi dari Oka John sedikit lebih baik di mana ia mencoba mengarahkan Ya, bola ke tiang jauh sebelah kiri. Namun tendangan yang cukup keras membuat akurasi tidak tercapai dan kembali tidak menyulitkan Yu Jae Hoon. Penjaga gawang yang kadangkala tampil kontroversial, Yu Jae Hoon, di mana seringkali tampil konsisten, namun kadangkala di menit-menit tertentu bisa saja hilang fokusnya. kita lihat cukup sulit bola bergulir di atas lapangan akibat hujan yang sangat deras. Sekou Kamara. Upaya untuk melakukan tembakan yang menyulitkan Yu Jae Hoon kembali dilepaskan oleh Sekou Kamara. Sedikit ruang tadi bagi pergerakan seorang Sekou, dan apakah terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap Rumah Ropen tadi. Ada sebuah hadangan namun advantage nampaknya dimainkan oleh wasit. Ya, hadangan yang berbuah harusnya sebuah free kick, namun bola dikuasai oleh Sekou Kamara yang langsung berputar dan mencoba merepotkan Yu Jae Hoon.
ada sedikit perkembangan dari para pemain Persiwa Wamena. Seiring dengan berjalannya waktu memasuki menit ke-26, beberapa possession mereka sudah mampu untuk menembus lini jantung pertahanan dari Persipura Jayapura. Ya, kepercayaan diri juga mulai meningkat. Ya, Kita bisa melihat Peter Umaropen dan juga Seku Kamara sebenarnya memiliki kerjasama yang lumayan baik jika mereka terus bisa ditempatkan sebagai duet striker di depan. ya, kita melihat nampaknya ada gangguan dari petir di area Stadion Kanjuruhan mengakibatkan wasit memberhentikan untuk sementara pertandingan. Memang safety first, keamanan para pemain dan juga penonton menjadi perhatian dari seluruh ofisial yang berada di lapangan. Dan jelas sambaran petir tadi menjadi salah satu gangguan yang cukup membahayakan bagi para pemain di lapangan. Luar biasa curah hujan yang membasahi kota Malang di sore hari ini, mengganggu jalannya pertandingan pembuka grup C Derby Papua kali ini. Skor sementara masih 0-0, namun begitu menariknya pertandingan harus terhenti sementara. Masih terjadi perbincangan di antara official yang ada di lapangan tentunya. Ya, ini sebuah kondisi yang bisa membahayakan para pemain ya, terutama apabila terjadi petir. Petir yang seperti ini, karena di mana nanti ada korban. Nah itu, ini kan masih ada waktu sebenarnya kan? Masih ada waktu. Kita lihat dulu, bahaya. Ini bahaya. Ya, tampaknya sangat membahayakan para pemain. Kedua kapten nampaknya akan dipanggil untuk membicarakan kelanjutan dari permainan tentunya, Binder. Gerald Pangkali dan John. Kita tunggu berapa saat petir ini atau hujannya agak reda. Oke, bagaimana kita berhenti? Next ke 20 dulu. Bola bisa bermain, kita bola bermain bisa. Tapi ini bahaya dari korban. Iya. Dan apa ada Ya, keputusan nampaknya terjadi di lapangan Kanjuruhan, di mana nampaknya pertandingan akan ditunda untuk beberapa saat. Melihat keadaan alam yang tidak memungkinkan tentunya. Sebuah keputusan yang sangat tepat saya pikir, Binder, untuk menjaga keamanan seluruh pemain di lapangan. Enak sekali. Kembali di Inter Al Cup 2012 dan kita sudah mendapatkan kembali hubungan dengan Stadion Kanjuruhan di Kota Malang.
Drop ball nampaknya menjadi keputusan untuk memulai pertandingan yang sempat tertunda akibat hujan yang begitu deras melanda Kota Malang. Dengan petir yang bertubi-tubi tadi menjadi perhatian tersendiri bagi PP Samsir Ali untuk menghentikan pertandingan sementara. Keputusan yang diambil bersama juga kedua kapten dan juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan tentunya. Keputusan yang bijaksana juga jika kita melihat bahwa dengan kondisi cuaca hujan lebat sangat sulit juga bagi para pemain untuk bisa mengkreasi di atas lapangan. Ya. Dan sebuah ujian juga tentunya bagi groundsman lapangan untuk menjaga keprimaan rumput di lapangan Kanjuruhan. Dengan hujan yang cukup deras, saya pikir keadaan masih cukup baik dan memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Bola masih dapat bergulir walaupun di beberapa sisi terdapat genangan air. Dan Luis Cabez begitu agresif memimpin rekan-rekannya membantu membuat serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persiwa Wamena. Pertandingan yang terhenti di menit ke-26 tadi kali ini sudah dapat dilanjutkan dengan keadaan yang berbeda, Binder. Nampaknya cuaca sudah mulai membaik, hujan tidak terlalu besar. Dan tentunya memberikan tontonan yang jauh lebih menarik di sisa babak pertama ini. Dwi Kuswanto menjaga gawang yang nampaknya akan dipercaya menjadi punggawa utama, menjaga gawang dari Persiwa Wamena musim ini. Menggantikan seorang Gali Firmansyah yang berpindah menuju Madura United. Bersama juga dengan bek andalan mereka Firly Apriansyah dan sebuah tarikan terhadap Uke Ondoa Junior tadi. Kartu kuning bagi Ruben Sanadi. Ya, cukup keras memang kita melihat sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ruben Sanadi di mana ia menarik tangan dari Ondua setelah ia berhasil melewati Ruben Sanadi. Set piece menjadi salah satu alternatif bagi Wamena untuk mencoba memecah kebuntuan pada partai kali ini dengan sedikitnya possession yang mereka miliki, Binder. Ya. Bola nampaknya dihadapi oleh Peter Rumaropen. Umpan yang cukup baik dan sebuah heading Sekou Kamara. Masih meninggi tadi upaya heading dari Sekou Kamara. Keunggulan Kamara dengan postur tubuh yang tinggi besar. Sedikit merepotkan lini pertahanan tadi. Ya, umpan yang sangat akurat dari Peter Rumaropen. Kita melihat bagaimana sebuah umpan diagonal yang juga bisa dibaca dengan baik oleh Sekou Kamara. Ya. Pemain yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk melakukan sundulan. First touch yang luar biasa diperagakan oleh Patrick Wanggai. Luis Cabez kali ini mencari pergerakan rekannya, harus kembali ke belakang. Lim Junsik datang membantu. Pindah sisi kali ini, paha bola yang dituju dapat dipotong oleh Isa Konon. Duel udara, Zarahan Keranggar. Lim Junsik sangat baik mengklaim possession kembali bagi Persipura Jayapura. Ruben Kadal Sanadi. Kerjasama pendek dari Wanggai dan juga Luis Cabez. Mencari pergerakan dari Zarahan Keranggar tadi. Bola lebih dekat kepada kaki Harino Francaniago. Kembali Lim Junsik, posisi bola bagi Persipura. Luis Cabez, overlap run dari Ruben Sanadi. Umpan menuju far post tadi. Dapat diamankan oleh Isa Konon. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi sebelum diantisipasi oleh Isa Konon. Ferdinando Pahabol, amunisi baru di lini depan Persipura Jayapura. Iya, sebuah terobosan dalam karir yang sangat baik yang dilakukan oleh Ferdinand Pahabol. Ya. Di mana ia bisa langsung memperkuat salah satu tim besar di pentas sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura. Di mana pada beberapa tahun yang lalu kita belum pernah mendengar nama seseorang Ferdinand Pahabol. Ya. Namun kali ini terlihat ia begitu cepat melejit dan memang juga sangat seimbang dengan talenta ataupun bakat yang dimiliki Pahabol sebagai pemain yang memang sangat lincah untuk mengolah bola dan juga secara tiba-tiba bisa melakukan sprint jarak pendek yang selalu menyulitkan para pemain dari tim lawan. Dimensi berbeda dari permainan Pahabol yang menjadi kunci. Dia mendapatkan kepercayaan dari Jackson Tiago untuk mengisi pos yang nampaknya ditinggalkan juga oleh Beto Gonçalves. Sebuah warna yang berbeda dengan kombinasi 1-2 Patrick Wanggai tentunya.
Patrick Wangkai. Sempat menjadi rebutan beberapa klub besar sebelum akhirnya berlabuh di Persipura Jayapura. Bio Paulin Pierre, Otavia Dutra, Lim Junsik, Persipura Jayapura. Nyaman menguasai bola di daerah pertahanan sendiri tadi, namun sedikit tanggung umpan dari Dutra. Sebuah chip pass melebar Ruben Sanadi. Menggunakan kecepatannya tadi, mencoba melewati kawalan dari Keondoa Junior. Mudah bagi Bio Pierre Paulin. Pemain yang sudah sangat kerasan membela Persipura Jayapura, walaupun harus diceraikan oleh duet abadinya Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo adalah kehilangan yang sangat besar di lini pertahanan Persipura Jayapura. Pemain yang juga sudah melakukan naturalisasi Ya, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. M. Hamzah lempar ke dalam kali ini. Umpan kotak penalti masih dapat diamankan dengan baik oleh Dutra. Tidak mengambil resiko tadi. Semakin lama pertandingan berlangsung dan semakin lama gawang Persiwa tidak kebobolan, tentunya menjadi catatan baik bagi Coach Subangkit. Membuat frustrasi lini depan dan juga lini tengah dari Persipura Jayapura. Begitu banyak possession belum bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Ya, sebuah ajang yang sangat bagus bagi Subangkit untuk bisa melakukan eksperimen dan paling tidak melakukan seleksi untuk pemain yang bisa ia rekrut. Ya, Dan bukan sebuah kejutan apabila di babak kedua akan terjadi beberapa perubahan ataupun pergantian pemain dari Coach Subangkit untuk bisa melihat kualitas para pemainnya yang bisa ia rekrut. Ferdinando Mote tadi dilanggar sehingga sepakan bebas bagi Wamena. Sebuah heading yang baik dari Bio Paulin Pierre tadi mengamankan lini pertahanan Persipura Jayapura. Bola jatuh pada penguasaan Oka John di bawah tekanan dari Ferdinando Pahabol. Kita lihat begitu agresif para pemain Persipura menutup setiap celah. Tackling dari Caniago tadi, Zarahan Kranggar, Ricardo Salampesi. Lagi sebuah run yang cukup cerdik dari Pahabol. Sangat sulit bagi Isa Konon, kita lihat mengawasi pergerakan Pahabol. Zarahan Kranggar sangat baik melewati rumah Ropen. Zarahan Kranggar akselerasi masuk menuju kotak penalti Wamena. Zarahan Kranggar, sebuah upaya step ball tadi menuju yang jauh. Gerald Pangkali, sayang masih terlalu tinggi umpan Pangkali untuk dicapai oleh Zarahan Kranggar. Dua peluang cukup terbuka dari dua sayap yang berbeda, Pangkali dan juga Zarahan Kranggar. Ya, sebuah serangan balik juga yang coba dilakukan oleh Persiwa Wamena melalui Seku Kamara. Kita lihat bagaimana Dutra langsung melanggar Seku Kamara yang sebenarnya sudah mampu mengecoh Dutra. Ya, Ya, dengan tegas langsung diberikan kartu kuning oleh wasit yang bertugas Dutra. harus lebih banyak belajar menyelesaikan diri dengan kecepatan serta skill yang dimiliki para pemain Indonesia Super League yang jelas sangat jauh berbeda kelas dengan liga yang sebelumnya dia sempat perkuat. Dan Dutra juga mengatakan bahwa inilah tantangan terbaru bagi dirinya menghadapi pemain-pemain yang menurut dia adalah yang terbaik di tanah air. Ruben Sanadi. Cukup berat tugas yang diemban oleh Ruben Sanadi menggantikan pemain veteran, pemain yang sangat inspirasional, Ortisan Salosa. Hingga saat ini Ortisan Salosa walaupun ada di bench nampaknya mengalami kendala dengan cedera. Terjadi perdebatan antara Bio Paulin dengan Seku Kamara nampaknya. Terjadi friksi di sana antara dua pemain asing ini. Dan ada juga Gerald Pangkali sebagai kapten akan menengahi masalah yang terjadi di lapangan. Tayangan ulang akan memperjelas nampaknya. Ya, masuk tadi sebuah sikut dari Seku Kamara dalam upayanya memenangi duel udara.
siku bagian kiri. Tidak ada opsi lain kecuali memberikan kartu kuning, Peter. Walaupun memang dalam upaya untuk melompat, terkadang siku kita Ya, memang harus betul. bergerak agar tubuh bisa mengudara dengan bantuan pergerakan kedua siku. Namun nampaknya tadi sedikit terbuka siku dari Sekou Kamara mengenai bagian mata dari Bio Paulin Pierre yang harus mendapatkan perhatian dari tim medis Persipura Jayapura. Ya, sebuah dilema tentunya bagi Sekou Kamara. Selain ia harus berjuang sendirian, ia pun dikawal oleh Bio Paulin yang merupakan salah satu pemain paling konsisten bagi Persipura Jayapura musim lalu. Selalu saja menjadi pemain yang tegar di lini pertahanan Persipura Jayapura. Bio Paulin Pierre. Dalam keadaan deadlock seperti ini, tim menguasai jalannya pertandingan, possession yang begitu banyak dikuasai oleh Persipura Jayapura. Peran seorang pelatih penting sekali di sideline. Jackson Tiago tidak ada di sana sebagai suara khas dari bench Persipura, dan nampaknya ini sebuah kendala bagi seorang Chris Leo Yarangga. Iya, jika saja ada Jackson Tiago, sebuah pandangan yang familiar di mana ia tidak pernah duduk diam di bench, Ya. selalu saja memberikan instruksi, dan paling tidak selalu saja ingin mengambil keunggulan terlebih dahulu, baru kemudian menginstruksikan para pemain untuk bermain sedikit lebih santai. Jackson Tiago yang harus meninggalkan Indonesia menuju Brazil melengkapi lisensi kepelatihan A-nya. Menjadi kehilangan tersendiri juga bagi warna bench Persipura Jayapura dengan teriakan-teriakan khasnya yang terkadang membangkitkan semangat para pemain Persipura. Secara taktis memang Jackson Tiago tidak terlalu baik, namun sebagai seorang man management memiliki kemampuan yang luar biasa. Patrick Wanggai tadi terlepas dari possession. Zarahan Keranggar, ruang tembak bagi Zarahan. Masih tipis, berada di samping gawang dari Persiwa Wamena. Ya, ada pilihan sebenarnya dari Zarahan untuk juga memberikan umpan kepada Gerald Pangkali. Ya, Kita lihat di sini, namun ia justru memutuskan untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, tidak terarah. Dan lagi-lagi tidak membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Sebuah peluang yang sebenarnya bisa lebih berbahaya lagi jika terjadi kerjasama yang lebih tinggi lagi antara dirinya dengan Gerald Pangkali. ya. Di mana Pangkali sudah melakukan pergerakan melebar yang cukup bebas tadi. Pelanggaran Caniago terhadap Luis Cabes. Kartu kuning. Diberikan kembali terhadap salah seorang pemain Persiwa. Dan kali ini Hari Novian Caniago. Upaya yang dilakukan oleh Luis Cabes tadi melewati Caniago harus dilanggar. Zarahan Keranggar menghadapi set piece bagi Persipura Jayapura. Ada 2 hingga 3 pemain mengisi kotak penalti Wamena. Sayang sekali tidak bisa melewati first defender kala itu adalah Engke Ondoa Junior. Gerald Pangkali memulai kembali serangan bagi Persipura. Fernando Pahabol mencoba sebuah trupas yang terbaca oleh Isa Konon. Baik sekali Peter Maropen, dan kali ini sebuah tusukan dari Sekou Kamara. Dibayang-bayangi ketat oleh Lim Junsik. Peter Maropen kembali gagal melewati pemain asal Korea Selatan Lim Junsik. Gerald Pangkali, umpan pendek melebar Ricardo Salampesi kali ini. Begitu cepat pergerakan tanpa bola dari Zarahan Keranggar membantu Salampesi tadi. Sayang terlepas dari penguasaan Patrick Wanggai. Rumah Ropen mencoba menaikkan tempo pertandingan bagi Wamena. Vali Korsandi. Dutra. Tidak mengalami masa kesulitan sama sekali dari lini pertahanan Persipura Jayapura untuk bisa mengunci pergerakan dari Sekou Kamara ataupun Ondua Junior. Ya, kita saksikan bagaimana setiap kali bola memasuki lini tengah, maka sudah ada Zarahan ataupun Ian Luis Cabes yang di sana yang bisa kembali merebut. Padahal kedua pemain ini bukanlah pemain jangkar. Dan Lim Junsik, pemain yang direkrut untuk bisa memecah serangan tim lawan, justru bermain sedikit lebih ke belakang. Betul. Oh, sebuah umpan terobosan tadi. Masih dapat dihalau oleh Gerald Pangkali. Upaya menusuk dari Mote. Isa Konon lempar ke dalam bagi Wamena.
Offside nampaknya. Peter Maropen dalam kondisi offside tadi, menerima umpan dari rekannya, Isa Konon nampaknya. Musim lalu, musim yang cukup berat bagi Salam Pesi, sempat dilanda cedera dan kehilangan orang tuanya. Membuat permainannya tidak maksimal dan beberapa kali harus absen bagi Persipura dan juga tim nasional Indonesia. Pahabol kembali lakukan tusukan. Dapat dihadang tadi pergerakannya oleh Chaniago dan juga Okajon, dan sayang sekali outlet pass yang gagal tadi. Zarahan Kranggar melebar kali ini. Yan Luis Cabez mendapatkan peluang tembakan langsung. Luis Cabez, blocking yang sangat prima tadi. Dan kita lihat tackling dengan timing yang baik, namun Sangat nampaknya berbahaya. follow through dan juga Iya. terbuka tadi kaki dari Bio Paulintier. Betul sekali, dan menggunakan kedua kakinya. Ya, Ya, keputusan yang saya pikir sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Bio Paulintier. Di mana tackling yang terlihat keras dan menjurus kasar ya. bisa sangat membahayakan Ondua Junior. Ya, kita lihat. Oh, Sangat berbahaya. Walaupun tipikal, mengenai bola ya betul, tipikal permainan yang sangat agresif dari Ya. Bio Paulintier. Dengan dua kaki mengudara dan terbuka seperti itu, apabila ini bukan sebuah partai pemanasan mungkin mendapatkan Betul. kartu merah. Bisa jadi. Ya, sepak bola modern sudah tidak memperbolehkan seorang pemain meninggalkan rumput dengan dua kaki mengudara seperti itu. Biasanya langsung mendapatkan straight red card. Masih harus bekerja ekstra keras Sekou Kamara, kita lihat mendapatkan bantuan yang sangat minimal dari second line Persiwa Wamena. Ya, sebab kita tidak melihat ada pemain yang mengemban tugas sebagai seorang playmaker bagi Persiwa Wamena. Pada saat masih diperkuat Eric Wicks lah yang seringkali melakukan game plan. Harus hati-hati Binder. Sebuah tekanan dari Sekou Kamara tadi. Ya. Beruntung Dutra masih bisa melakukan recovery. Dan di sini kita melihat hanya Sekou Kamara seorang diri yang terus Ya. berjuang untuk bisa menyulitkan lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Sedangkan dukungan dari second line belum terlihat memasuki akan berakhirnya babak pertama ini. Tersisa kurang dari 3 menit. Pertandingan di babak pertama yang sempat tertunda beberapa saat akibat cuaca buruk tadi di atas Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Roni melebar dan tidak jelas tadi target yang dituju oleh Roni Firmansyah, pemain yang sempat bersinar bersama Arema dan kerap kali menjadi super sub kala itu. Kerjasama apik antara Pahabol dengan Zarahan. Ball control yang prima dari Zarahan tadi. Sayang tidak bisa menggapai Fernando Pahabol. Okajon kembali di bawah tekanan, namun dengan tenang kita lihat. Harus berhati-hati Okajon. Sangat beresiko. Namun lulus dengan baik. Sempat membuat jantung Subangkit nampaknya berdebar tadi. Perilaku dari Okajon yang mencoba membawa bola keluar dari daerah pertahanan. Mote. Kembali tidak ada opsi bagi Mote untuk mencoba memberikan umpan. Seluruh pemain Persiwa di marking dengan ketat. Mudah tadi bagi Ruben Karel Sanadi. Beberapa saat lagi pertandingan babak pertama akan berakhir dan tentunya Subangkit akan cukup puas apabila Persiwa Wamena masih mampu menahan saudara tuanya Persipura Jayapura tanpa gol di babak pertama. Namun mungkin inilah dia kesempatan terakhir bagi Persipura. Zarahan Kranggar, Pahabol, pindah flank menuju sisi sebelah kiri. Baca tadi upaya dari Zarahan. Ndoa Junior. Tidak lama lagi wasit akan meniupkan peluit berakhirnya babak pertama. Dan untuk sementara, skor 0-0 bertahan hingga halftime di Stadion Kanjuruhan. Pertandingan derby Papua yang masih mengalami kebuntuan dari kedua pihak kesebelasan yang berlaga. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.